sahabat Prostem, kembali lagi dalam rangkaian IG Live Prostem, dimana hari ini itu temanya menarik banget, yaitu tentang pentingnya deteksi dan kepatuhan terapi pengobatan untuk diabetes mellitus. Nah, kalian teman-teman tuh tahu nggak sih, kalau misalnya ternyata menurut WHO, diabetes mellitus itu merupakan suatu penyakit dengan penyebab kematian tertinggi nomor 4 di dunia, dimana di Indonesia sendiri ternyata 8,5% penduduk Indonesia ini mengalami diabetes. Dan juga tentunya teman-teman tahu ya bahwa diabetes ini tuh dapat menyebabkan komplikasi yang banyak. Misalnya orang yang mengalami diabetes ini dapat mengalami gagal ginjal, kemudian dapat mengalami penyakit jantung dan lain sebagainya. Nah, untuk biar lebih jelas lagi nih, hari ini adalah hari yang spesial karena Prostem akan mengundang ekspertis di bidang diabetes mellitus, dimulai dari diagnosisnya hingga pengobatannya. Mungkin tanpa kita harus menunggu lama, kita langsung saja ya, kita mengundang Dr. Prasna Pramita, spesialis penyakit dalam KAI Mars Finasim, dan juga Matthew Justin, sarjana sains dari Prodia Lab, untuk bergabung dan membahas terkait pentingnya deteksi dini dan kepatuhan terapi pengobatan untuk diabetes mellitus. Aku coba undang dulu ya. Sebentar. Nah, ini dia. Halo, Matthew dan juga Dr. Prasna. Sore. Halo. Halo, sore. Sehat ya, dokter dan juga Matthew? Sehat dong, luar biasa. Sehat dong. Luar biasa, dokter. Walaupun sekarang mulai ketar-ketir ya, dok ya, karena Omikron udah mulai muncul lagi ya, dok. Udah mulai muncul ya sekarang. Nah, hari ini menarik ya, dok. Jadi kita mau coba edukasi ke teman-teman di Prostem gitu ya, terkait diabetes mellitus ini dari segi diagnosis hingga pengobatan. Nah, mungkin karena di sini spesial juga, dok, kita ada produk spesialis dari Prodia nih, Matthew Justin ya. Nah, ini mungkin bisa nih dibahas terkait tes laboratoriumnya nih, Matthew. Kira-kira apa aja sih yang mesti diperhatikan gitu ya pada pasien-pasien yang terkena diabetes, atau misalnya dia belum tahu nih apakah dia terkena diabetes atau enggak gitu. Nah, boleh dijelaskan, Matthew? Oke, baik. Sebelumnya selamat sore untuk Mbak Rima, untuk dokter. Nah, terkait diabetes, sebenarnya untuk pemeriksaan diabetes itu yang paling utama dan sebagai gold standard sampai saat ini yang sering kita gunakan adalah hemoglobin A1C ya. Karena hemoglobin A1C itu adalah salah satu proyeksi di mana ketika adanya mengalami tingginya kadar HbA1c, berarti itu biasanya kontrol gula darah selama 3 bulan terakhir itu terganggu atau memang tidak baik gitu ya. Jadi memang sampai sekarang pemeriksaan HbA1c itu bisa digunakan sebagai salah satunya gold standard. Nah, selain HbA1c itu juga ada pemeriksaan-pemeriksaan seperti glukosa puasa gitu ya. Kemudian ada glukosa 2 jam postprandial gitu. Jadi cukup banyak kalau dalam hal diagnosa tingginya kadar gula darah. Nah, tetapi yang cukup menarik adalah teman-teman yang sedang menonton. Nah, sebenarnya diabetes itu kalau kita lihat sekarang-sekarang ya, sudah banyak menyerang orang-orang ya umurnya 20-an gitu ya, umurnya baru 30 gitu ya. Nah, oleh sebab itu di Prodia juga ada pemeriksaan untuk memprediksi risiko dari pasien atau Bapak Ibu yang belum pernah mengalami diabetes, risikonya terhadap diabetes berapa besar. Nah, itu adalah pemeriksaan diaris gitu. Jadi diaris itu adalah pemeriksaan untuk melihat risiko Bapak Ibu terhadap diabetes berdasarkan genetik dari Bapak Ibu sendiri gitu. Jadi sekarang sudah bukan zamannya untuk mengobati, tapi sekarang udah zamannya ke arah mencegah mungkin ya. Gitu sih, Mbak Rima. Ya berarti sekarang udah teknologinya makin canggih ya. Kita nggak hanya kita udah sakit nih, baru ke dokter, baru ketahuan kita kena diabetes, tapi ternyata sudah bisa dicegah dengan kita memeriksakan dari diaris tadi ya. Jadi dari genetik ya, Matthew ya? Betul, kita memeriksakan profil genetik. Oh, wah keren banget. Nah, menurut dokter Prasna sendiri gimana, dok? Pemeriksaan itu tuh apakah perlu dilakukan atau mana sih pemeriksaan yang paling penting untuk dilakukan? Karena kan tadi cukup banyak ya, dok, ada HbA1c, ada glukosa 2 pp dan lain-lain. Itu gimana, dok, menurut dokter Prasna? Nah, jadi gini nih, kalau untuk diabetes sendiri, memang kan kita udah tahu kalau kita misalkan gula darah puasa ya, ataupun gula darah 2 jam setelah makan, lalu A1C tadi. HbA1c memang dilakukan misalnya 3 bulan. Nah, itu kan untuk monitoring bahwa dia udah kena gula dan dilihat 3 bulanan sekali.
atau memang kadang-kadang nggak sengaja kita cek ternyata tahu-tahu tinggi gitu kadar satu C-nya. Kita baru tahu tuh bahwa oh ternyata kena gula dong, gula deh gitu ya. Nah kalau yang seperti ini untuk tahu dari genetiknya kita bisa tahu dong berarti apa. Artinya kita bisa mencegah supaya si diabetes ini tidak terjadi di kemudian hari. Ini menurut saya sangat baik, sangat bagus nih ada pemeriksaan seperti ini. Karena kita sulit, yang biasa kita dapat di lapangan itu dia sudah terkena, jadi kita baru tahu. Jadi kita kena di ujungnya, kalau ini sudah tahu dari awal. Ini bagus sekali. Nah, iya menarik ya dok ya. Berarti kita nih yang muda-muda jangan tunggu kalau sakit itu nanti udah tua gitu ya dok ya. Kita dari sekarang justru waktunya untuk mencegah gitu ya. Dan ternyata dia juga sudah memfasilitasi itu gitu. Jadi nanti kita bisa mengatur nih pola hidup kita seperti apa dan lain sebagainya begitu ya dok ya. Iya setuju. Karena sekarang ini yang terkena dia bukan yang usia-usia tua loh sekarang. Ya biasanya muda-muda yang dari usia 20-an. Karena gaya tau nggak, kita setiap beli makanan, beli apa semua pasti ada pemanisnya ya, ada perasannya tuh ada. Kita tanpa kita sadari kita makan dan minum seperti itu tanpa melakukan misalnya olahraga kita kurang, ya duduk terjadi. Apalagi sekarang anak-anak tuh sekarang apa-apa nongkrong di kafe gitu ya dok ya, mau kopi ini, kopi itu, boba gitu-gitu ya dok. Udah makin nggak terkontrol nih. Work from home juga masalah karena dibeli setiap apa juga Gojek, Grab, semua food ya udah. Jadi itu perlu dipikirkan tuh, sangat baik kalau memang ada cara untuk supaya kita tidak. Oke dok. Nah terus dok kan tadi ini ya bahwa diabetes itu tuh komplikasinya banyak, bisa ke ginjal, bisa ke mata, bisa ke jantung. Jadi kayak apa ya, itu tuh pintu ke penyakit yang lainnya gitu ya dok ya. Nah untuk pengobatannya sendiri apa aja sih dok yang sekarang nih sudah berjalan gitu dok? Jadi apakah baik itu pengobatan untuk mencegah komplikasinya maupun yang sudah mulai ke arah komplikasi tersebut gitu dok? Oke. Dia sekarang pengobatan diabetes ya. Pengobatan diabetes itu jadi kita kan segini, dasarnya diabetes ini adalah resistensi insulin. Jadi pankreas kita itu yang ada di dalam badan kita itu jadi kerusakan. Nah, insulin yang dihasilkan oleh pankreas karena terjadi kerusakan di pankreas, insulin yang dihasilkan jadi mengurang, menurun. Sementara insulin itu dipakai untuk menurunkan kadar gula dalam darah kita. Nah, kadar gula dalam darah kita itu setiap kita makan pasti naik, ya kan? Setiap kita minum itu naik. Nah, insulin itu digunakan untuk menurunkan pada waktu kita makan dan minum dia langsung menurunkan. Tetapi kalau si pankreas ini rusak, nah artinya menurunkannya juga tidak optimal kan? Nah, jadi akhirnya ada obat-obatan semua dari tablet ya, tablet yang satu macam. Terus kita berikan 2 kombinasi tablet lagi. Kadang-kadang kita 3 sampai 4 kombinasi. Sampai pengobatan pun bisa sampai ke insulin ya. Insulin karena kita langsung berikan insulinnya karena insulinnya jadi penurunan. Nah, selain itu juga insulin juga banyak macamnya, ada yang kerja pendek, kerja sedang atau kerja basal ya. Dan lagi yang terbaru saya rasa ada juga stem cell. Stem cell itu juga sangat bisa untuk mengobati diabetes ini. Ya, bisa dicoba karena dia memperbaiki pankreasnya tadi sehingga insulinnya dihasilkan kembali jadi seperti normal lagi gitu. Seperti itu. Gitu, berarti memang salah satu yang sekarang saat ini sedang diperhatikan gitu ya dok, yang sedang dilihat itu ada juga ternyata potensi stem cell untuk pengobatan diabetes mellitus begitu ya dok ya? Betul sekali. Ya. Nah itu gimana tuh dok? Maksudnya bagaimana sih mekanisme si stem cell ini tuh terhadap penyakit diabetes ini gitu? Perannya tuh di mana gitu dok untuk stem cell ini? Jadi diabetesnya ini memang kan ini program ini juga sudah dilakukan penelitian kan bahwa terjadi peningkatan dari fungsi sel betanya. Jadi di pankreas itu ada sel beta. Sel beta pankreas. Nah, ini yang menghasilkan insulin. Nah, terjadi penurunan pada orang yang diabetes ya. Nah, adanya prostem dengan stem cell ini ya bisa untuk meningkatkan fungsi betanya ini dan juga regulasi imunologi setelah transplantasi. Nah, ini bisa diberikan
untuk dia di sel beta tersebut. Itu yang Nah, iya mungkin ya karena si stem cell ini juga memiliki efek parakrin ya dok ya, dia bisa mengeluarkan growth factor, sitokin gitu-gitu ya dok ya, yang dapat ya, memperbaiki kondisi sel beta pankreasnya begitu ya dok ya. ya. Nah itu menarik dok. Nah terus berarti misalnya dok untuk terapi stem cell ini kan berarti seperti pengobatan diabetes yang lain ya dok ya, monitoringnya akan tetap dilakukan dan untuk monitoringnya sendiri gitu ya dok ya, itu bisa terlihat perbaikannya misalnya di bagian apa aja, misalnya di pemeriksaan labnya kita bisa periksa lab apa untuk melihat perbaikan yang terjadi nih setelah penyuntikan stem cell gitu misalnya. Ya, jadi setelah diberi sel kita bisa jadi gini, sebelum melakukan tindakan diberi sel pasti kita akan melakukan pemeriksaan lab dulu ya yang lengkap lakukan, lalu diberikan stem cell, lalu setelah itu bisa kita lihat lagi nanti setelah misalnya minimal 2 minggu kan bekerja dengan baik ya biasanya. Nah, kita cek lagi darahnya untuk misalnya 1 bulan ke depan juga 2 bulan ke depan. Nah, kita lihat nanti dari HbA1c-nya, apakah dia mengalami penurunan. Dan juga adanya, kita bisa juga ada yang namanya C-peptid ya, jadi bisa juga angka itu bisa meningkat. Dan kita lihat juga kadar gula darahnya bagaimana, dan lihat juga dosis obatnya kemungkinan juga bisa diturunkan, atau bahkan bisa juga tidak obat lagi. Itu yang kita bisa lihat perbaikan. Oh gitu dok, berarti kita bisa bisa membandingkan nih sebelum diberikan pengobatan dan setelah diberikan pengobatan itu ada perubahan atau perbaikan atau tidak gitu ya dok ya. Jadi nggak hanya misalnya pasien ini, oh ya dok saya merasa enakan nih diberikan stem cell gitu ya, tapi kan kadang kalau pasien itu kan cuma tahu enak atau nggak enak, ketika merasanya nggak enak dia akan ngerasa ini pengobatannya gagal gitu, padahal ternyata hasil labnya yang diperiksakan itu ada perubahan gitu ya dok ya, dari yang sebelum dan juga sesudah gitu. Ya, Nah, jadi ini menarik sih dok gitu. tidak hanya apa yang dirasakan pasiennya, ditambah lagi dengan adanya pengecekan darah ke laboratorium, ya itu pasti kita ada dasarnya. So, ternyata setelah diberikan ini dapat menghasilkan. Oh gitu. Baik dok. Nah ini mungkin selain diabetes gitu ya dok ya, kan tadi diabetes potensinya baik sekali nih stem cell untuk diabetes. Kalau untuk penyakit lain gitu dok, misalnya kan karena dokter ini spesialis penyakit dalam ya dok, mungkin ada penyakit lain misalnya jantung dan lain-lain, itu apakah terapi stem cell juga bermanfaat dok untuk penyakit-penyakit lain tersebut sesuai pengalaman dokter? Iya betul. Jadi kalau ngomongin stem cell, dia itu memiliki kemampuan yang luar biasa. Misalnya bisa seperti efek regeneratif gitu ya. Regeneratif itu misalnya dia akan mensekresi berbagai faktor biologis aktif seperti misalnya faktor pertumbuhan ataupun sitokin ataupun lipid aktif juga mikrofascicular ekstraseluler yang bisa berkontribusi tugasnya tegas untuk meregenerasi jaringan. Nah, regenerasi di sini artinya dia bisa perbaiki jaringan. Nah, jadi kalaupun dia ada di jantung ataupun dia ada di paru ataupun di mana saja di pembuluh darah, dia bisa meregenerasi sehingga bisa terjadi perbaikan. Jadi tidak hanya harus untuk diabetes saja, tetapi bisa juga untuk penyakit komorbid atau penyakit kronik. Nah, iya. Menarik ya dok ya. Iya. Nah, mungkin teman-teman yang mau bertanya, baik itu terkait pemeriksaan yang berhubungan dengan diabetes maupun terapinya, boleh silakan bertanya di dalam kolom chat ya. Ya, mungkin kita mulai masuk ke sesi pertanyaan ya, Dokter dan Matthew. Ya, boleh. Nah, coba aku ada pertanyaan dari Angelina Ayu. Apakah terapi stem cell dapat digunakan bagi penderita gagal ginjal kronis? Nah, mungkin boleh dokter minta ya. di Kalau untuk ginjal kronis memang kita mungkin bisa memperbaiki ya, mungkin kita sampai benar-benar dia misalnya kalau gagal ginjal kronis ada sudah cuci darah atau belum, itu kita harus tanyakan juga. Kalau memang masih baru di awal, karena sih kita masih bisa memperbaiki dengan stem cell. Tapi kalau memang kerusakannya sudah berat, dia harus mencuci darah misalnya 3 kali seminggu dan juga mungkin kita bisa membantu supaya tidak menjadi lebih berat keadaan. Tapi ya tidak menutup terjadi perbaikan yang lebih baik dari itu.
Iya. Berarti kalau yang sudah end stage agak sulit ya dok ya, karena kan mungkin mereka sudah cuci darah gitu ya dok ya, nanti sel yang sudah dimasukkan jadi tercuci keluar lagi begitu ya dok ya. Iya, betul. Makanya Iya. yang kita pentingnya untuk bisa mencegah, perbaiki sesaat mungkin gitu ya. Jadi, Oke, kemudian ada pertanyaan lagi. Nah, ini mungkin untuk Matthew ya. Nah, ini ada yang tanya, apakah diaris ini bisa dilakukan untuk segala usia gitu? Batasannya apakah ada, Matthew, untuk pemeriksaan diaris? Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Nah, pemeriksaan diaris ini sebenarnya kami merekomendasikan dimulai sejak umur 18 tahun. Kenapa kami ambil di umur 18 tahun? Karena itu terkait adanya informed consent yang harus ditandatangani oleh pasien gitu ya. Karena faktor profil genetik ini cukup sesuatu data yang cukup sensitif dan itu menjadi tanggung jawab pasien. Jadi kami anggap dengan umur 18 tahun itu sebenarnya pasien sudah dewasa dan bisa bertanggung jawab terhadap hasil genetiknya sendiri gitu. Tapi kalau memang seandainya ada orang tua nih yang ingin memeriksakan anaknya apakah dia punya risiko diabetes ya enggak ya, atau karena mungkin orang tua atau kerabatnya memiliki diabetes, nah itu juga bisa asalkan atas persetujuan orang tuanya gitu. Jadi memang bisa dilakukan oleh semua orang, bisa dilakukan oleh semua umur gitu. Dan pemeriksaan ini sebenarnya dalam diaris juga mencakup komplikasi ya. Jadi misalnya ada pasien yang sudah terkena diabetes tapi masih early stage gitu, jadi masih awal-awal, masih bisa dilakukan pemeriksaan diaris. Jadi untuk melihat ke arah komplikasinya, kira-kira dari profil genetiknya, kira-kira pasien ini komplikasinya ke arah mana gitu. Nah, gitu. Jadi bisa dilakukan untuk semua orang dan pemeriksaan genetik ini karena sampai sekarang genetik itu nggak bisa diubah ya. Jadi hanya dilakukan sekali seumur hidup saja cukup. Gitu. Oke, terima kasih Matthew. Nah, selanjutnya terkait stem cell lagi nih dok dari Bunti Luki. Apakah untuk terapi stem cell itu harus pemeriksaan lab terlebih dahulu gitu? Kemudian tanya juga bagaimana prosedurnya dan juga dokter Prasta praktek di mana katanya. ya. Jadi memang kan kalau untuk before after ya, biasanya kita lakukan pemeriksaan untuk before after. Jadi sebelum dilakukan stem cell pemberian ya kita lakukan dulu pemeriksaan darah. Semua darah kita lakukan. Dari fungsi hati, fungsi ginjal, hormonnya semuanya kita lakukan. Lalu setelah itu kita berikan misalnya dia ini ya, dia tergantung berat badan pemberiannya. Jadi kita nggak main kasih aja gitu ya, karena kan harus cukup juga sesuai dengan berat badan. Misalnya kita berikan 1 juta sel per kilogram berat badan gitu ya. Kalau orangnya 50 kilo berarti 50 juta sel yang harus kita berikan. Nah itu ada dosisnya, jadi semua ada dosisnya. Kita bisa berikan antara 1 sampai 3 juta sel per kilogram, tergantung berat derajat ringan penyakitnya. Itu sih rasanya ya. Kalau praktek ya di Mayapada Hospital Jakarta Selatan dan di Brawijaya Hospital Antasari juga di Premier Bintaro. Nah, itu dia teman-teman. Jadi nanti kalau teman-teman mau ketemu dokter Prasna, bisa di Mayapada dan juga di Brawijaya ya. Nah, ada lagi nih dok pertanyaan. Apakah terapi stem cell ini cukup gitu ya untuk pengobatan diabetes? Apakah terapi stem cell aja atau dengan penambahan yang lain? Dan yang kedua itu, apakah perlu dilakukan berulang atau hanya cukup 1 kali gitu dok untuk penyuntikannya? Ya, jadi memang kita biasanya lakukan nggak 1 kali sih ya, beberapa kali. Tapi itu pun tergantung kebutuhan. Tergantung kebutuhan artinya apa yang sudah kita lihat dari hasil yang sudah ada, apakah ada perbaikannya sampai mana, nah perlu lagi dilakukan, kita lakukan. Memang nggak ada sih guideline, oh berarti harus nanti 3 bulan lagi tambah 1 bulan lagi, kita nggak ada seperti itu. Tapi kita lihat dari hasil yang ada dulu. Biasanya kita berikan berapa kali. Oh gitu. Pokoknya semuanya itu kembali ke keadaan pasien ya dok ya, tingkat keparahannya seperti apa. Karena
mau penyakit apapun juga nggak ada yang sekali kasih satu hal tuh langsung sembuh gitu ya dok ya. Jadi tetap Ya, harus kondisi pasien itu seperti apa dan disesuaikan pengobatannya gitu ya dok ya. ya jadi Nah kemudian, memang masih ada obat-obatan ya kan. Memang mau berharap supaya mungkin nggak pakai obat lagi, ya mungkin bisa, tapi memang bertahap ya. Nggak bisa sekarang udah disuntik kita langsung berhenti obat-obatan yang enggak juga. Makanya tadi kita harus semuanya ke depan. Ya. oke. Terus, nah terkait tadi nih dok, pemeriksaan yang dia yang disampaikan oleh Matthew. Kan ini terkait dengan genetik ya, kayak dia apakah ada resiko ke sana atau tidak. Dan kita berharap nih dengan pemeriksaan ini kita bisa mencegah nih ke arah sana gitu. Nah, apakah misalnya hasil pemeriksaan diaris kita ini menunjukkan hasil resiko yang tinggi gitu ya terhadap diabetes. Kemudian karena pasien ini nggak mau nih mengalami diabetes, kemudian dia ingin melakukan stem cell untuk bentuk pencegahan gitu. Nah itu apakah memungkinkan ya dok ya? Bisa aja, bisa dilakukan. Tapi Hmm. setelah kita juga suntikan sampel juga Hmm. gaya hidup yang pasti gaya hidup itu sama kan diubah. Yang tadinya misalnya minum manis-manis, ya udah kita rubah jangan minum manis, gitu ya. Jadi gaya hidup itu sangat juga ini dalam pengobatan diabetes. Dan untuk pencegahan apakah tapi untuk dilakukan diberikan stem cell pada pencegahan itu juga sangat baik sehingga tidak terjadi keadaan. Oke dok, berarti itu pun tidak ada salahnya dilakukan ya dok, karena sifatnya untuk regenerasi gitu ya dok ya, dan pencegahan ya dok ya. Ya, stem cell itu Kemudian, loh, stem cell itu untuk yang sehat pun juga boleh dilakukan ya. Kita apa? Kita ingin sehat, saya ingin supaya kita balik itu kita boleh berikan stem cell. Jadi nggak hanya untuk orang yang ya kayak gitu, nggak juga. Jadi kita bebas gitu. Boleh. berarti nggak harus nunggu sakit ya dok ya, bahkan di paper-paper banyak yang bisa gunakan untuk anti aging gitu ya dok ya, Ya. untuk estetika dan lain-lain ya dok ya. Boleh nambahin Mbak Rima? boleh banget, silakan Matthew. Oke, untuk pertanyaan tadi ya, untuk pemeriksaan diaris kalau hasilnya high risk, boleh banget di terapi stem cell. Tapi yang perlu dicatat adalah nanti walaupun di terapi stem cell, nanti hasil pemeriksaan diarisnya nggak akan berubah gitu ya. Karena faktor genetiknya nggak bisa diubah. Tapi balik lagi, karena diabetes itu adalah penyakit kompleks di mana ada faktor risiko dari segi genetik dan juga gaya hidup. Dengan melakukan stem cell itu bisa menjadi salah satu proses pencegahan gitu. Jadi walaupun hasilnya high masih bisa dicegah dengan stem cell, dengan gaya hidup gitu. Tapi hasil pemeriksaannya kalau misalkan udah terapi stem cell kemudian dicek diaris lagi itu nggak akan berubah gitu ya, karena genetiknya nggak berubah gitu. Nggak bisa menurun juga ya. Ya benar juga ya. Saya. Iya. Karena itu kan genetik ya gitu. Kalau genetik kan kadang ada yang bisa muncul gitu ya, ada yang bisa nggak muncul karena kita sudah berupaya untuk mencegahnya gitu ya Matthew. Betul. Nah kemudian nih ada lagi nih yang tanya, ada pasien misalnya gini, apakah seseorang yang terkena diabetes dan sudah mengkonsumsi obat dan juga insulin secara terkontrol gitu ya selama 2 tahun, apakah tetap harus cek lab rutin gitu? Jadi dia ini sudah mengkonsumsi obat dan juga insulin dok dan juga Matthew sampai 2 tahun dan dia merasa hasilnya ini terkontrol gitu. Nah, apakah tetap harus dilakukan pemeriksaan lab rutin ya? Iya dong, pasti. Kan Matthew atau dokter. Gimana taunya dia kalau terkontrol dicek gitu kan? Nah, itu dia ya dok. Nah itu. Cek oke gitu kan. Tapi kan A1C itu kan kita patokan bulan sekali. Yang orang kan tiap bulan ada yang mau dicek. Kalau saya bilang sih bulan itu juga nggak stres ya ngeliat angkanya ya. Aku nggak turun-turun karena walaupun dia sudah teratur, terkontrol kadar gulanya, tetap kita lakukan pemeriksaan secara teratur supaya kita bisa tetapkan A1C-nya di situ. Gitu. Yang bagus kan kalau dia memang sudah diabetes kan kurang dari 7, ya kan? Itu kita. Cuman kalau orang yang belum diabetes, yang orang normal, nggak boleh lebih dari
7 batasannya. Nah, ini banyak sekali orang-orang yang sekitar di antara itu tuh, di sekitar berapa tuh, 5,6 gitu ya. Yang pre-diabetes juga sekarang banyak. Pun kadang-kadang kita berikan terapi juga untuk yang pre-diabetes. Juga mesti harus digarisbawahi. Sangat penting untuk dilakukan pemeriksaan berkala. Termasuk yang pre-diabetes itu juga bisa ya dok ya sebenarnya Ya, untuk di karena pun banyak gitu. kali juga diberikan pengobatan juga, diberikan obat diabetes juga akhirnya. Padahal dia masih pre. Kan kita ingin supaya dia tidak pre lagi. Gimana caranya? Salah satunya bisa aja dengan diet, oke. Tapi turun-turun juga dengan diet, akhirnya kan bukan obatan juga. Gitu. Oke dokter. Nah terus ada lagi nih dok. Untuk autoimun bisa tidak ya dok terapi dengan menggunakan stem cell? Ya, ini memang masih di dalam uji coba, tapi kita bisa coba. Gitu. Jadi ini ya sulitnya adalah sistem imunnya dia kan, sistem imunnya dia marah, ngamuk dia menyerang tubuh kita sendiri. Jadi kalau untuk yang autoimun tergantungnya itu masih bisa kita coba. Nggak semua kasus bisa diberikan. Iya betul ya dok ya. Harus sambil dilihat juga ya dok berdasarkan penelitian di luar seperti apa begitu ya dok ya. Betul. Tetap harus Misalkan diperhatikan. apa ya? Atau apa misalnya lupus misalnya SLE dia kami misalnya rambut rontok juga misalnya terus ada pegel-pegelnya itu masih ada. Nah bisa kita contoh kita berikan sampel kita aja dicoba mungkin kurangi kerontokan rambutnya ya kan atau dia juga mengurangi tapi ya memang SLE tetap aja SLE nggak mungkin juga hilang gitu. Kemudian dok, untuk terapi stem cell ini tuh ada faktor lain yang mempengaruhi nggak dok? Misalnya, maksudnya mempengaruhi efektivitasnya ya dok, ya misalnya di sini lifestyle atau apa gitu bisa mempengaruhi ininya nggak kualitas terapinya gitu dok? Oh itu pasti, itu makanya tadi identification pertama kali kita ubah ya dari makannya, dari istirahatnya, itu harus dirubah. Berpengaruh dengan hasil. Orang baik dok. Nah, dia obat kayak apapun, tapi dia tetap tidur malam, tetap minum manis, ya nggak akan bisa. Nah jadi education ini sangat penting, tambah juga dengan olahraga. Ya, olahraga pada orang dengan diabetes itu sangat diperlukan setiap hari bisa dilakukan minimal sampai 30 menit. Nggak usah lama-lama. Ya, misalnya dia mungkin dia diturunkan agak jauh dari kantor dia jalan. Itu udah jadi olahraga juga. Atau di kantor bisa naik tangga, bisa jalan lantai. Kalau 15 lantai sih jangan ya. Tuh, kayak gitu-gitu tuh. Jadi bermasalah otot dan tulangnya ya dok? Kayak gitu. Terus jangan lupa juga berjemur di matahari. Itu juga sangat penting. Nah, itu dia dok. Semua melancarkan metabolisme. Karena tanpa metabolisme pun kita juga tidak bisa bukan apa hasil juga tidak optimal. Jadi. Oke dokter. Nah mungkin ini pertanyaan yang terakhir ya dok ya. Apakah terapi stem cell itu cara pemberiannya itu berbeda-beda atau sama tergantung penyakitnya atau sama aja gitu secara umum untuk memperbaiki sel? Mungkin maksudnya gini dok, kan beda penyakit mungkin beda penyebab ya dok ya. Nah apakah cara kerja stem cell itu sama dan juga cara pemberiannya apakah sama atau berbeda begitu dok? Oke, jadi kalau untuk yang pertama kan ini kan tahun katanya ya kalau yang pertama-tama belum stem cell. Nah kalau kita mau memberikan stem cell yang pertama kita berikan yang bisa untuk ke semuanya kita untuk berikan terapi awal. Jadi supaya jadi
namanya dimasukin ini stem cell yang memang yang apa namanya bisa untuk ya untuk yang biasa. Tapi kalau nanti misalnya untuk diabetesnya aja gitu ya, ada jenis stem cellnya lain. Nah, tapi kita harus bikin baik dulu keadaan ini, bikin normal dulu dalam tubuh kita. Jadi bikin apa ya, jadi supaya semua bagus dulu, baru kita berikan terapi khusus untuk yang ada kelainan, bukan kelainan, masalahnya itu, gitu. Jadi dari pankreasnya itu yang diambil ke situ, atau nanti jantung, jantungnya. Akhirnya seperti itu. Tetapi pemberiannya sama aja. Itu dengan melalui lewat infusan. Dihitung dari tadi kilogram berat badannya dan 1,3 juta per kilogram berat badan selnya. Lalu kita masukkan ke saluran infusan ya sekitar 1 jam. Lalu kita berikan dalam setengah jam. Itu aja. Pemberian ya tepat. Tinggal berhitung aja nih mau kita berapa dosisnya gitu. Setiap orang berat badannya. Iya, baik dokter. Kemudian, oh sorry, ini ada lagi nih yang tanya. Ada ternyata peminatnya banyak juga nih dok, banyak sekali yang tanya nih dok. Maaf ya dok ya. Apa? Sebentar lagi nih. Ternyata banyak juga yang mulai concern nih terhadap kesehatan sejak dini ya, terutama anak-anak muda nih. Sejak COVID nih mulai ketar-ketir, banyak sekali penyakit-penyakit lain yang mesti kita perhatikan. Nah, terkait dialis lagi nih Matthew. Ada yang tanya, Boleh. seberapa akurat sih hasil tes dari dialis ini gitu? Misalnya berapa persen gitu atau bagaimana gitu, Matthew? Silahkan. Oke, kalau menjanjikan akurat dalam bentuk angka sebenarnya kami nggak bisa menjanjikan ya. Karena balik lagi ketika terjadi suatu diabetes, kalau misalkan seandainya kita ambil contoh ada pasien yang hasil diabetesnya dari pemeriksaan diaris ternyata dari segi genetik dia resikonya rendah nih, low risk. Tapi gaya hidupnya amburadul, gaya hidupnya berantakan gitu ya. Olahraga nggak Merasa pernah, tenang gitu makan ya. iya konsumsi makanan manis mulu. Nah itu ujung-ujungnya juga diabetes kalau misalkan nggak dijaga dengan baik gitu ya. Jadi balik lagi pemeriksaan diaris itu sebenarnya sebagai rambu. Ketika Bapak Ibu melakukan pemeriksaan diaris itu sebagai rambu dan sebagai penanda seberapa besar gaya hidup yang harus diubah gitu ya. Ketika seandainya nggak berarti orang yang hasilnya high, kalau gaya hidupnya itu memang sangat ketat gitu ya, mungkin aja diabetesnya tidak akan terbentuk gitu ya. Tapi di sebaliknya kalau misalnya hasilnya low tapi gaya hidupnya amburadul ya bisa saja diabetesnya terbentuk gitu. Jadi pemeriksaan itu hanya sebagai rambu, sebagai supaya Bapak Ibu aware kalau memiliki risiko terhadap diabetes gitu ya. Nah, bagaimana supaya diabetes tidak muncul itu kembali lagi ke kedisiplinan Bapak Ibu dalam menjaga gaya hidup seperti itu. Iya betul, dan kan kalau diabetes ini kan penyakit kompleks ya dok ya, faktornya nggak cuma genetik, kita ada faktor dari lingkungan gitu ya dok ya, lifestyle, kemudian ya banyak lah ya dok ya, nggak hanya genetik aja gitu. Nah, mungkin teman-teman ada yang mau bertanya lagi? Iya, sepertinya sudah tidak ada yang bertanya lagi ya. Nah mungkin cukup Dokter dan Matthew, terima kasih banyak atas waktunya dan diskusinya sangat bermanfaat buat kita, terutama saya dan juga teman-teman prostem sekalian nih. Jadi kita bisa tahu hal-hal apa saja sih yang perlu kita periksakan untuk mengetahui kita ada resiko terhadap diabetes atau tidak. Kemudian monitoringnya kita harus periksa apa saja. Kemudian potensi stem cell pada penyakit diabetes. Nah ini sangat menarik untuk terus digali ya dok ya. Mudah-mudahan acara live kita hari ini dapat bermanfaat buat teman-teman semua. Dan terima kasih banyak untuk Dr. Prasna dan juga Matthew. Semoga kita bisa mengadakan live lagi ya di lain kali. Pasti. Ya, terima kasih. Kalau begitu saya izin pamit, kami semua izin pamit dan kita tutup live Instagram pada sore hari ini. Terima kasih sahabat Prostem. Terima kasih semuanya, terima kasih Dr. Prasna, Mbak Rima. Ya. Ya, terima kasih.